Kalau berlima tuh Kalau itu kesannya sih kayak nggak apa jamin ya? ya, Nah. Ya, gimana kalau Paul udah. Nah, yang paling lucu tuh, yang paling, aduh kalau pikir sekarang ya, bisa ketawa, bisa geli, dan juga norak ya. Jadi gini, waktu itu Nova Widianto sama Butet lawannya Yu Yang sama Han Bin. Itu di Hong Kong Open waktu itu. Nah, kebetulan reviewnya tuh dari Amerika. Nah, ini umpire-nya, ini, jadi gini, umpire kan duduk, katakanlah duduk sini. Dia kan bisa lihat bola, ini kan cuma di sebelah situ kan. Ya. Nah, ini bola jauh dari dia. Nah, kalau menurut hukum kan dia nggak bisa, karena yang lain judge bilang masuk. Nah, tahu gimana? Umpire-nya overrule. Dia bilang out. Saya lagi nonton di atas. Wah, saya turun. Turun. Why are you running? Ke lapangan. Gila loh, protes. Waduh, kacau loh. Terus itu si Rama sama Pak-nya, kamu nggak boleh masuk kan? Aduh, kau pikir lucu ya. Mungkin, wah ini saya bukan tim manajer. Memang waktu itu udah kenal lah ya. Si Butet dia orang udah kenal lah. Tapi kalau diingat ya, itu geli sekali loh dari atas. Apa nih ya penonton ya. Turun ke bawah. Aduh, kadang-kadang tuh seru lah waktu itu sih. Kok kalau diinget-inget malu nggak kok pernah kayak gitu kok? Malu bener. Ini orang nggak tahu diri ya, nggak tahu rule ya. Tapi ya gimana ya kan, waktu itu kan memang di WWF kan kayaknya belum ada terlalu banyak ID card lah, apa-apa kan. Jadi itu ya nggak terlalu sekarang lah. Itu tahun berapa kok? Itu mah sebelum saya masuk PBSI itu berarti antara 2007-2008 kayaknya. Terus dari situ tuh gimana ceritanya? Nah, dari situ gimana? Ya, saya kenal dong satu orang forum. Ya, saya sebutin ya sekarang ya, karena waktu saya kenal itu, saya nggak kenal dia itu siapa. Kita cuma bicara, ya, 2-3 tahun. Aku tahu ID-nya juga di Badminton Central. Ayo lu. Nah, dari sekarang, ternyata. Ya, saya nggak tahu kan, nggak pernah tahu kan. Ya udah, terus sanain. Ya udah, cobalah. Gimana ini nggak? Coba-coba deh, bantu deh turnamen Indonesia waktu itu. Kalau nggak salah, 2010 nggak salah mulai. Nah, karena saya kenal officialnya, itu waktu itu turnamen kita tuh paling dikritik. Tahu nggak masalahnya, Pak? WC. Orang beda bilang, WC-nya waktu itu tuh paling tidak nyaman. Itu benar. Nggak, itu benar. Waktu zamannya Pak Joko lah waktu itu. Udah, jadi pas itu saya minta, nih kadang-kadang WC kita mesti bersihin, semua dari dalam dan luar. Ya, jadi gini, waktu itu kan saya baru tahu ya, kenapa ternyata tuh ada ini, evaluasi kejuaraan. Jadi mereka akan nilai kejuaraan Indonesia Open, bisa nggak setelah itu 2012 tuh ada ini, mereka jadi premier semacam. Saya waktu itu belum tahu. Jadi orang official bilang, ini Istora sih bagus, rame. Cuma WC-nya nih, katanya nih, kurang banget, kurang bersih lah. Ya itulah. Jadi waktu itu udah ngomong yang kepunyanya ini dong, yang sponsornya ini dong, Indonesia Open kan. Ya udah langsung dipanggil petugas kebersihan dari Indonesia. Pokoknya tugasnya persis keadaannya kayak di ini deh, WC-nya toiletnya persis kayak ini, kayak di Indonesia, gitu aja untuk Istora. Itu aja maunya. Nah, 1-2 hari ternyata ini bener bersih, langsung kita dipuji waktu itu sama orang BWF-nya. Wah, ini baru bener katanya. Ya kan? Nah, ternyata 2 tahun kemudian kita
di award kan jadi premier. Nah, sebelumnya itu saya lupa tahun yang sama apa 2011. Jadi itu memang ada ide bagaimana bikin Indonesia Open tuh dengan sport entertainment. Nah, itu kan belum ada. Nah, kita tuh dulu ingatnya tuh yang dari basketball yang di Staples. Jadi kita gabungin. Nah, waktu itu bicara dengan personilnya Jarum, bagaimana kita tambahin. Jadi kan makanya kan ada eventnya kan. Nah, waktu itu saya pertama kali yang mulai Play Lounge. Itu kan nggak tahu, udahlah saya belanja deh. Saya lupa di mana, belanja di Carrefour atau di mana, belanja Pak Wak kan masuk sendirian kan. Nah, saya kan belum saya bantu kan, jadi kan saya kan nggak ada jabatan apa-apa kan. Jadi pas memulai, wah, saya diomelin. Saya nggak boleh sebutin namanya ya. Ini apa-apaan nih katanya nih. Pakai inisial nggak? ini kok pakai inisial kok biar biar kayak di berita-berita. Janganlah. Atau enggak Kak Rudi ngomong nanti kita kasih sensor efektif gitu kok. Kita sensor. Coba kalau diomongin kok. Padahal nggak bakal gua sensor. Direktur event kan waktu itu nggak salah. Iya. Oh, diomelin. Ini apa-apaan nih? Tidak ada begituan tuh di BWF, katanya nggak ada. Ya, saya bilang memang nggak ada, kita baru mulai. Nggak perlu lagi tuan. Nah, dari situ, terus terang, tiap tahun itu kita improve launch-nya. Nah, caranya gimana? Saya tanya wartawan, si Rafael waktu itu, pemain bulu tangkis, Eropa, segala macem lah. Waktu itu kita mulainya ya. Nah, dari situ tambah, dari charging-nya kan, di charger itu charger itu, saya dulu kan kerjanya kan storage kan, bisnis kan. Storage kan dulu yang bikin DVD, kaset segala macam itu loh waktu itu. Nah, itu idenya tuh ambil situ. Jadi charger buat iPhone lah, buat apalah. Nah, sampai sekarang masih ada kan. Nah, itu boleh bilang charger itu udah charger antik lah. Nah, dari situ kita improve. Kalau tidak salah, mulai dari 2013 ya. Kita punya Play Lounge, udah makin terkenal. Udah, baik kemarin kita menang kan. Play Lounge of the Year kan, 2019 kan. Ya, kira-kira begitulah. Dari perjalanan saya sebagai fans, kemudian masuk ke PBC akhir 2012. Iya, sampai terakhir direktur event. Gila, Player Lounge juga kayak feels at home gitu ya, kayak di rumah. Player Lounge Indonesia Open tuh udah paling juara sih kayaknya ya. Juara. Itu memang sih kadang-kadang Player Lounge Indonesia Open tuh palu gada, apa yang mau minta gua ada, obatnya. Palu gada, apa yang mau minta gua ada, obatnya. Sampai-sampai kita kalau di luar negeri ya, jadi kayak mau menyamakan Player Lounge atau media center gitu di Indonesia sama di luar negeri. Dan di luar negeri tuh kayak, apaan? Ya nggak ada lah, kita nggak sediain. Oh maaf, soalnya standar kita udah Indonesia. Gimana ya? Sombong ya? Jadi bedanya jauh banget ya, Wet, kalau sama di luar negeri. Jauh banget, Mbak. Jauh, Mbak. Jauh banget. Yang waktu aku tanya, itu soalnya basic ya. Aku tanya PC kan, komputer waktu itu laptopku mati total. Jadi aku nanya di media center ada nggak PC yang bisa aku pakai? Karena kalau di medsen kita ada kan ya. Ada. Ya. Nah itu kan hal basic ya. Maksudnya aku bukan nanya something yang lux atau gimana. Tapi mereka kaget gitu. PC? Ya enggak lah, nggak ada. Use your own laptop segala macam dia bilang kayak gitu. Oke, aku langsung jauh banget ya standarnya. Padahal itu di Eropa. Wah, luar biasa. Kalau di Eropa memang ya, yang begitu memang kurang sih ya. Nah, itulah dia. Kenapa? Jadi waktu itu kita bikin turnamen itu, kita fokusnya tuh ke pemain. Apa yang bisa membuat pemain itu nyaman, mau datang. Itulah intinya waktu itu. Makanya kan kita manja banget kan. Waktu dibikin Play Lounge kan, iya kan? Memang benar makanan banyak, sampai ada PC sendiri ini, WiFi, kan? Es krim. Iya, seabrek-abrek ya, mau apa lagi deh. Berarti Ko Rudi ini dalam kurun waktu 13 tahun, dari benar-benar badminton lover sejati, sampai jadi direktur event. Luar biasa dong. Apalagi coba. Mbak, ada nggak yang pernah kayak gitu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Dari cabur mana juga nggak ada.
Badminton benar, berarti memang julukan badminton fans tersukses itu emang benar adanya ya kalau gitu. Iya. Yoi. POP, BGT. Tapi kalau misalnya Tapi Rudi, narik ke belakang nih, jauh ke belakang. Ko Rudi itu dari kapan kenal badminton kok? Wah, itu mah kita mainnya di ini waktu kelas SD udah main di Pontianak, kemudian saya pindah ke Jakarta kan. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu kok itu kok? Kok pertanyaannya gitu? ya. Kok pertanyaannya gitu? Kalau Ini sih SD nanti dihitung dong. kayaknya beberapa. Itu udah merdeka belum Indonesia? Jalan. Belum pada Terus, lahir terus. loh kita. Kalau Korudi itu SD. Iyalah. Oke. Oh, jadi Zaman-zaman memang ya, limsu sampai- kan kok ya? Zaman limsu iya, ya sampai- berarti ya? Sampai diomelin kan karena waktu SMP di Jakarta sama SMA, kita kalau minggu main itu bisa 5-6 jam loh. Gila loh, dari jam 4 Wow. jam 5 pagi kita main sampai jam 7 berapa, terus kita pindah ke tempatnya lagi gitu loh. Jadi kalau Itu kalau ngobrolnya berapa persen, mainnya berapa persen kok? Oh, waktu itu mah Kayak gila, kita gibahnya lebih banyak kok ya. iya, Mungkin kita mainnya lebih banyak mungkin waktu itu. itulah kenapa akhirnya Ko Rudi jadi Menteri Luar Negeri. Karena lebih banyak gibahnya daripada mainnya. Kalau banyak mainnya jadi atlet. Iya, benar. Ko Rudi dulu sebagai orang yang suka badminton dari kecil, emang cita-citanya tuh pengen jadi atlet, atau kalau kayak gue nih, gue juga suka, tapi nggak pernah bercita-cita jadi atlet karena sadar diri sebenarnya. Kalau Ko Rudi dulu gimana? Tidak ada sama sekali. Terus terang, kalau kemarin tuh yang di Amerika tuh susah, saya udah mencapai stress level karena waktu itu saya tuh menangani 3 jabatan. Ya, itu sebagai VP International Sales, Product Development, sama Sourcing. Jadi waktu itu memang, jadi saya terbangnya gini, waktu itu kan kita jualannya kan banyak kan di Walmart, Target, Amazon, segala macam. Jadi kalau Jualan tugas apa saya sih, itu Kak? gini, Jualan apa? kenapa? Jualan Jualan apa apa? kok? Jadi Produknya apa kok? produknya waktu itu ini, ada meja komputer, tapi yang pasti banyak tuh yang tempat-tempat rak-rak CD, rak DVD, kemudian casing, computer bag segala macam. Jadi waktu itu di Walmart itu kan kita sering dapat vendor of the year. Jadi kita dikasih size khusus gitu loh. Jadi kita atur programnya dari harga $9,99 sampai yang termahal mungkin lah $79,99. Jadi kita atur semuanya, pembagian ini loh barangnya seperti apa. Kita ngecek barangnya, yang mana yang laku, yang mana enggak, yang nggak laku, saya mesti buru-buru ganti, ini loh. Jadi enaknya kita di situ. Jadi Walmart kita dikasih kebebasan, sama juga Target. Jadi waktu itu pulang dari katakanlah LA ke Cina 2 hari 3 hari, udah balik lagi ke Amerika, terus langsung nyambung ke kotanya Arkansas waktu itu ya, udah presentasi baik lagi. Jadi waktu itu 3-4 tahun gila, sampai itu saya capek banget, jadi udah stres. Dari situ Jadi nggak sempat diminta main badminton kok? waktu di LA mah nggak pernah main badminton, nggak pernah lagi. Tapi tetap Tapi mengikuti ngikutin perkembangan terus ya, bulu Kak? tangkis ya kalau gitu. Betul. Berarti di Nah, dari era-era Dari situ saya ini Di belajar, era-era siapa kok? Ya terus benar-benar teknologi. ditanyain Mbak Widu kok di era-era siapa kok? Ko Rudi waktu di Amerika itu di era-era Tan Ju Hock kan berarti ya. Wah, nggak bener nih. Maksudku, Iya. walaupun Ko Rudi sibuk banget gitu ya berkarir gitu. Dulu aku kan dulu juga nih wanita karir dulu, tapi tetap ngikutin badminton kan. Nah, Iya. maksudku di era siapa waktu itu gitu loh. Itu David Pohan Pokoknya itu. saya ikutin David Pohan. Apa, Cimeli ya. berarti ya era-era Cimeli, Butet. betul. Oh berarti waktu ketemu David di mana tadi di Denmark itu berarti masih main ya kok David ya? Oh, Enggak, dia kan jadi pelatih. oh udah pelatih. Pelatih si Sandy sama Mary. Oke. Mary waktu masih rankingnya nggak tahu berapa, harus masuk kualifikasi.
Baru itu kayaknya masih muda deh mereka. Ya. Oh, apa sih kok yang bikin Ko Rudi itu cinta banget sama badminton? Ditanya Mungkin mah, ini kali ya. Waktu itu kan kita sedihnya ya, waktu 2012 ya, yang kita nggak ada medali kan. Saya nonton live kan waktu di Amerika langsung kan, antar Owi itu ya, nggak ada gimana ya kan. Waktu kan kita kan wah nggak ada medali nih, gimana nih ya. Terus gimana ada perubahan di PBC selanjutnya. Nah dari situ kita masuk, nah kita diskusi sama beberapa orang, bagaimana perubahan. Makanya kan waktu kita masuk kan itu kan perubahannya benar-benar semua kan, berubah semua kan. Nah dari situlah, dari kejuaraannya, dari image PBSI-nya, semua berubah. Ya alhamdulillah ya kita bagus sampai sekarang. Ko Rudi berarti waktu memutuskan itu akhirnya kan bantu Indonesia gitu ya di badminton, itu berarti Ko Rudi melepaskan pekerjaan utama saat itu atau memang masih mengerjakan karirnya Ko Rudi di luar badminton itu? Oh, tetap masih. Cuma kan waktu itu kan orang tua kan sudah agak sedikit tua. Memang saya mau pulang. Jadi, kan waktu itu kan sudah nggak kerja di tempat situ lagi. Saya lebih banyak kerja di trading segala macam. Jadi, dimanapun juga bisa. Nah, dari masuk itu ya saya masih kerja trading segala macam lah. Jadi gini loh, Wit. Bukan kerjaannya utamanya badminton dulu. Kerjaannya menyesuaikan badminton. Gitu loh, Wit. Ya. Iya Mbak. Kalau misalnya Mantap Bang. Ko Rudi kan dulu baru kamu gitu ya. indahnya Mbak ya. BL fairy tale gitu kalau Ko Rudi ya. Ya. Kalau ya karena kan beda ya kasusnya gitu. Kalau misalnya kita pengennya kayak gitu juga nggak bisa bayar listrik tapi Mbak. Maksudnya misalnya ngurusin badminton gitu tanpa kita ada pekerjaan tetap gitu kan. Maksudnya jadi nggak semua orang punya dapat kesempatan seperti itu gitu, dan maksudnya jarang-jarang, dan Ko Rudi juga bisa memanfaatkan gitu Mbak, bahwa oh iya kecintaan gue nih sama badminton membawa manfaat gitu loh Mbak untuk tim badmintonnya sendiri kan gitu. Ya karena banyak juga yang cinta tapi nggak membawa manfaat, malah membawa kerugian. Tapi kan bukan Militan. bukan ya. Saya tahu kayaknya nih siapa nih saya. Asem. Tapi jujur ya, itu saya nggak pernah kepikiran Ya. Lebih bantu di badminton ya. Pagi kan saya udah masuk periode kedua kan buat sebagai event champion se-Asia kan. Ya. Dan juga waktu kan saya juga mulai rubah kan image-nya badminton Asia Championship kan. Berarti itu kan, Ko Rudi badminton Asia ini tahun kedua. ini sudah masuk yang iya maksudnya ini periode kedua. Periode kedua. Oke. Nah, baru jalan. Jadi boleh bilang sudah ini tahun ke-6 kan, tahun ke-6. Nah, itu. Tapi Ko Rudi ada ini nggak sih, kalau orang kan misalnya berkarir nih di perusahaan swasta, let's say, itu ada jenjang karirnya dan ada targetnya. Kalau Ko Rudi misalnya gini nggak, gue pengen di PBSI, udah. Di Badminton Asia udah, pengen ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya Jadi BWF ketua PBSI atau gitu. IOC atau apa gitu. Misalnya keinginan gitu ada nggak kok? Atau memang ya mengalir aja gitu? Tapi Ke investasi ya. badminton TV salah satunya. Oh iya, ini impian. Ini jenjang ke atas sama jenjang ke bawah itu ya? Jangan gitu dong. Tapi yang ke atas sih ya pasti ada lah ya. Ya paling kan kita kan di BWF kan sekarang nggak ada wakil sama sekali. Nggak ada Tidak wakil maksudnya dari Indonesia kok. Di Indonesia kan tidak ada. Ya. Jadi ya kita lihat lah apakah kita bisa terima apa enggak ya untuk tahun depan. Kalau diterima ya bagus lah. Karena memang juga Indonesia juga ya salah satu negara besar kan bulu tangkis kan. Dari dari turnamen lah, dari pemain lah, dari supporternya seperti fans itu kan besar sekali buat buat Itu BWF. perlunya kita ada di BWF untuk apa kok? Indonesia perlu ada di BWF untuk apa kok? Banyak yang Jadi belum gini, tahu. banyak sekali kan ini loh, katakan bisa aja banyakkan keputusan yang bisa juga merugikan kita, terutama Asia. Ini contohnya kayak kemarin ya di mana permainan angka 11 umpamanya, itu salah satunya.
Terus yang kedua kan banyak hal ada lagi kan ini. Kita juga mesti goal. Berapa sih council buat Asia bisa kita masukin lagi lebih banyak. Terus belum lagi umpire segala macam. Apa sih yang kita bisa ini dapat informasi supaya bagaimana kita juga membantu official supaya dari Indonesia lebih banyak di kancah bulu tangkisnya gitu loh. Nah, itu penting loh. Kayak official gitu ya, umpire segala macam itu penting banget. Referee kita belum ada loh satu pun setelah Pak Juniarto pensiun, kita nggak ada referee loh. Sama sekali di BWF, level BWF ya, kita tidak ada. Jadi memperkuat posisi bergening ya maksudnya ya kalau kita ada di BWF ya kok. Misalkan untuk voting atau apa gitu ya kok. Betul. Ya paling kan kita punya suara untuk argue segala macam kan. Kan bisa ada kan. Sekarang kan kita nggak ada. Kita kan mengharapkan yang lain untuk bantu kita. Iya. Itu aja sih. Nah itu kan susah kan nggak pernah tahu itu. Kok Rudi, aku mau nanya dong. Sebenarnya penasaran banget nih. Kan tadi Rudi cerita pertama kali ke badminton tuh bantuin ini kan yang pas Indonesia dicurangin. Kalau fans itu kan biasanya cuma nonton pertandingan gini-gini, tapi dari cerita Rudi tuh Rudi kayak tahu udah peraturan apa segala macam. Itu Rudi emang mempelajari, emang benar-benar passion ke badminton sampai mempelajari seluk-beluknya sampai tahu banget. Apa gimana sih kok? Maksudnya aku dulu juga suka badminton tapi ya udah nonton aja gitu, nggak kepikiran membantu atlet atau apa medisi ini kan ngitungin ranking sih kok, poin berkurang. Iya, kok Rudi kan expert banget tuh di situ. Itu tuh emang belajar khusus apa gimana kok? Enggak, itu itu kan belajar berjalan ya. Karena gini, ada kan pemain kita curangin, saya email lo ke BWF ya, komplain. Sisanya enggak bisa begitu karena peraturannya gini. Oh begitu ya peraturannya. Oh begitu ya. Dari situ kita belajar. Itu pelan-pelan. Waktu masih nonton kok. Waktu masih jadi penonton juga udah email BWF. Udah. Wow. Ada ranking sama macam. Makanya waktu itu kan itulah ada bedanya ya, Ko Rudi. Itu bedanya ya. Apa yang membuat sukses Ko Rudi itu loh. Bakat menteri luar negerinya tuh udah kelihatan. Ya kan? Betul. Dulu masih ingat kok pelatih ya. Sehingga suruh saya ini cari informasi ke BWF, komplain itu sering kok dari waktu itu Ko Heri, Ko Aryono sama macam itu komplain tuh kenapa begini waktu itu. Padahal saya bukan orang PBSI kan waktu itu kan. Kalau sama kita tuh Bapak Kepo seluruh Indonesia, iya kan. Tahu ada apa aja gitu loh. Ya, habis itu kan? Kita Mbak yang kepoin dia Mbak. Iya, hari ini kita kepoin dia. Siapa lagi yang bisa kepoin Rudi? Iya kan? Tapi terus terang ya sampai sekarang juga kan, saya juga sering diundang untuk BWF meeting kan kontinental apa. Ya memang juga saya juga salah satunya yang ini sering yang menentang ini banyak hal. Kayak kemarin kan. Mereka mati-matian kan dari Eropa segala macam kan bahwa kualifikasi Olimpik tuh gak bisa diambil dari kontinental atau dari kejuaraan dunia gitu loh. Ya mana bisa. Nah itu kan kita kan mesti fight kan. Itu banyak hal loh. Atau kayak kemarin kan yang kejuaraan junior dunia kan di mana timnya harus pakai 11 angka kan. Yeah. Saya mati-matian itu saya diserang. Sampai dibilangin, kenapa kamu nggak kasih kesempatan coba? Ya saya bilang, kasih kesempatan coba. Masalahnya masih banyak loophole-nya. Contohnya, dibilang gini. Oke, saya bilang, bagaimana kalau satu negara kan tidak banyak pemain? Katakanlah 7 pemain kan, nggak ada. Ya bisa dong, kayak seperti pemain Thailand, Indonesia, dia keluarin dong. Waktu itu kan pemain Thailand kan jago-jago kan siapa? Kun Lafut, sama Taiwan gitu kan. Taiwan. Itu kan bisa main 2 kali. Dan saya bilang kan kalau ada 10 matches, kalau di bawah 7 pemain, ya berarti Kun Lafut bisa main 2 kali. Taiwan main 2 kali. Belum lagi dia main mix berdua. Udah. 6-0 udah selesai. Saya bilang, itu nggak adil dong buat pemain Indonesia kalau siapa yang bawa sampai beda-beda 12, 14. Itu kan banyak hal kan. Itu kan belum di ini ya. Maksudnya belum ada inilah. Aturan itu tidak bagus, saya bilang. Saya boleh nggak? Saya bilang, saya nggak nolak. Saya bilang, boleh nggak? Itu dicoba, tetapi janji harus ada evaluasi.
akhirnya nggak tahu gimana, pasti kadang harus disosialisasi. Pas mereka sosialisasi di mana, di Kazan kan, diprotes abis kan sama seluruh negara kan, ya udah nggak jadi lagi. Ya itu aku di situ tuh kok pas diprotes BWF sama semua tim manajer, ada Cisusi juga kan, sampai ada yang walk out. Nah karena begini, mereka tuh nggak kepikir, karena ini kan ya, saya bilang, junior itu development, itu mereka tuh mau main banyak gamenya. Bisa bayangin nggak Eropa atau Afrika, jauh-jauh bayar tiket per orang 3-4 ribu US dollar, ke selandia baru, kebetulan ke Indonesia, sudah hitung. Bisa-bisa 10 matches ya, kita habisin 40 menit udah kelar. Nah, jadi tujuannya itu buat yang junior tuh namanya development. Itu mereka harus sering-sering banyak sparring main loh gitu loh. Itu masalahnya. Nah, itu yang dilupain. Utamanya ya. Iya, itu yang dilupain sama Kang Samson BWF. Nah, itulah yang membuat saya tuh benar-benar mau masuk buat argue gitu loh. Jadi banyak hal tuh jangan terlalu cepat diputusin gitu loh. Ya. Itu aja, bukannya kita nantang, tapi kan paling nggak ya cobain dulu lah, lihat dulu. Itu loh. Iya, iya. Wah, itu banget ya kalau ngomong sama Ko Rudi ini nggak ada habisnya nih guys. Menarik. Dan kita nggak pernah dapet dong Ko Rudi diwawancara baru kali ini di Badminton TV. Ko Rudi spesial. Sama baru kenalan loh, Mbak. Iya, pertama kali wawancara begini nih. Muli lagi. Itu baru pertama kali loh, Mbak. Korek-korek lebih lanjut. Iya. Ya, badminton fans, sekian dulu perbincangan kita hari ini. Menarik banget, Ko Rudi. Thank you sudah sharing, spesial banget. Mudah-mudahan bisa inspirasi kita semua dan juga badminton fans yang lagi nonton episode 1 ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share Badminton TV. Terus aktifin juga dong ini loncengnya. Jadi nanti tiap ada video baru dari kita, kalian bakal langsung dapat notifikasi. Teman-teman juga jangan lupa ya, tolong komen buat isu-isu apa nih yang mau kita bahas berikutnya, atau penasaran tentang apa, ntar kita bahas. Dan follow juga Instagram dan Twitter Badminton TV di badmintontv_id. Ya, sekali lagi, Badminton TV_id. Oke, sekarang saatnya kita berpisah. Dadah. Bye. Badminton fans. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.